Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa ba'd. Bapak Ibu hadirin pengawasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam. Yang seluruh nikmat itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan hidup untuk beramal saleh memasuki tanggal 28 Syawal 1446 Hijriah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, kepada tabi'in dan kepada umatnya yang senantiasa mencoba untuk senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau sampai dengan yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dikumpulkan oleh Allah di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu sami sehat ini? Alhamdulillah. Sami semangat? Semangatnya bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama tentang istiqomah dalam beribadah. Bulan Ramadan sudah pergi, kita sudah mengkor apa dereng? Kita sampun mengkor apa dereng? Atas mengkor Bapak Ibu nih. Kita ingatannya masih Ramadan atau sudah kelewat Ramadan? Atau bahkan sudah eling sama sekali dari Ramadan? Berarti move on dia. Ya, kalau sudah lupa berarti move on. Kalau nggak lupa berarti gagal move on. Ini bahasa anak-anak muda sekarang tuh begitu. Ada sumon, ada gamon. Kalau lupa sumon, sumon itu sudah move on. Kalau gamon gagal move on. Ya, nanti biasanya anak-anak muda yang suka pacaran kemudian putus dari pacarnya, saking dia nggak bisa lupanya, akhirnya gamon, gagal move on. Bayangannya dia mantannya terus, itu gamon. Baik, Ramadan sudah pergi meninggalkan kita, Syawal juga sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Bukan berarti kepergiannya Ramadan, kepergiannya Syawal mengikuti juga kepergian amal-amalan kita. Ya, tentu kita semuanya sudah belajar, sudah beribadah di bulan Ramadan, sudah beramal kebaikan selama bulan Ramadan. Yang mana diharapkan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa kita teruskan di bulan-bulan berikutnya. Bukan hanya di bulan Syawal saja, tetapi bisa dilanjutkan di bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah sampai bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya itu adalah Allah yang sama, Tuhan yang sama yang tidak akan berbeda. Jadi jangan sampai kita hanya beribadah ketika di bulan Ramadan saja. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 mengingatkan kita. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kula lan panjenengan sami semua manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini
berpotensi mengalami kerugian. Kalau panjenengan sami ini rugi sebetulnya. Kecuali orang yang beriman kemudian dengan imannya beramal soleh. Kita semuanya hidup dilahirkan di dunia berpotensi mengalami kerugian di dunia dan di akhirat. Tapi kita tidak akan rugi kecuali kita beriman kepada Allah. Apakah cukup dengan beriman? Tentu tidak. Orang beriman pasti akan membuktikan imannya dengan senantiasa beramal soleh. Sampai kapan? Tidak terbatas waktu. Kita beramal soleh bukan hanya di Ramadan saja. Kita beramal soleh setiap hari sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang beramal soleh pun masih ada potensi ruginya juga kalau ketika dalam beramal belum ikhlas. Beramal masih mengharapkan imbalan-imbalan dunia, mengharapkan pujian-pujian manusia, maka amal-amalnya belum ikhlas dan berpotensi rugi. Dan amalan yang ikhlas juga kadang masih potensi rugi kalau amalan itu tidak dibarengi dengan istiqomah. Dan apa niku istiqomah? Istiqomah niku menurut Rasulullah SAW adalah ketika seorang sahabat Sufyan bin Abdillah mendatangi Nabi. Wahai Rasulullah, tolong berikan aku satu kalimat, berikan aku satu nasihat, yang mana satu nasihat ini aku tidak akan minta kepada selain engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan satu nasihat, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah wahai Sufyan bin Abdillah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Nah, Nabi SAW menggambarkan istiqomah itu seperti kita sedang menggenggam bara api. Menggenggam apa Bapak Ibu? Bara api. Kita genggam bara api. Nah, kita bara api itu panas atau adem? Panas kalau sudah disumet, kalau dari disumet ada. Nah, ketika bara api ada di tangan kita, kita sudah tahu pasti panas. Dan akibatnya kalau kita terus menggenggam itu, bisa jadi tangan kita melepuh, terbakar sampai pingsan. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, kalau diri yang tidak kuat bisa sampai dengan meninggal. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Siapa saja yang dari umat Nabi mampu menggenggam bara api sampai diwafatkan oleh Allah, maka dia disebutkan dengan istiqomah. Apa bara api itu? Kalimat la ilaha illallah. Bahkan sampai kita itu dibunuh, kita dipotong-potong tubuhnya, kita dimutilasi, kepalanya dipotong, kakinya dipotong, dibungkus, dijual di pasar, dibakar misalnya. Tapi kita masih berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah, maka itulah yang disebut dengan istiqomah. Nah, Bapak Ibu, istiqomah itu berat atau berat? Berat. Saking beratnya Nabi juga memberikan contoh. Ada orang-orang yang ketika pagi harinya masih keadaan beriman, sore harinya sudah tidak beriman lagi. Ada juga sebaliknya, sore harinya beriman, di pagi harinya tidak beriman. Menandakan memang istiqomah itu tidak mudah. Tetapi sesuatu yang tidak mudah bukan berarti tidak bisa untuk dilakukan. Bisa untuk dilakukan dengan upaya-upaya tertentu. Maka istiqomah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu terbagi menjadi dua. Istiqomah yang pertama adalah istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Kemudian istiqomah yang kedua, istiqomah dalam meninggalkan kemungkaran atau meninggalkan keburukan-keburukan. Contoh sederhana, kalau misalnya Bapak Ibu rajin sholat malam. Nah, setiap sholat malam Bapak Ibu bacanya kulhu. Dan itu istiqomah. Atau mungkin imam musola, imam masjid setiap maghrib pasti bacanya qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Itu gampangannya istiqomah. Atau mungkin ibu-ibu setiap hari, setiap
setiap subuh infak 1000 itu disebut dengan istiqomah. Kok bisa begitu? Mana dalilnya? Ada seorang sahabat meminta nasihat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Maka Nabi menjawab, "Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla." Amalan sing paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang ringan, amalan yang sedikit kadar jumlahnya, tapi bisa dilakukan terus-menerus. Ya, makanya seperti tadi contoh sederhananya, ada imam sholat setiap maghrib bacanya kuliah dulu. Maka kalau bisa dilanjutkan sampai diwakafkan oleh Allah, itu juga dalam kategori istiqomah. Nah, ustaz kami dulu, guru kami, kiai kami mengajarkan kami satu amalan ringan yang mana kalau kita yakini bersama, mengharap ridha Allah, meminta wasilah surganya Allah, boleh jadi amalan yang ringan itu kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ustaz kami memberikan contoh sederhana, Bu. Kalau kita sholat Jumat atau kita menghadiri pengajian, nek wonten kotak infak, kotak amal lewat tengajenge kula panjenengan sami, ampun ngantos dilewataken begitu saja. Jangan sampai dilewatkan begitu saja, karena boleh jadi dengan kita mengisi infak, mengisi kotak amal itu menjadi wasilah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kotak infak itu lewat di depan kita, kok kita nggak infak di situ, kita nggak masukin di situ, anggaplah surga kita kelewat. Anggaplah kita menyesal karena kita melewatkan surga begitu saja. Maka kami mengingatkan kepada panjenengan semuanya untuk mencoba mencari satu amalan-amalan ringan-ringan saja, sedikit-sedikit saja, tetapi panjenengan semuanya bisa yakin amalan ini akan bisa saya pegang sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misalnya kita mau sedekah tapi nggak punya uang. Ternyata Rasul menyampaikan ada sedekah yang nggak pakai uang. Sedekah apa itu? Senyuman. Apa Bapak Ibu? Senyuman. Kita senyum niku gampil napa mboten? Saestu. Nek boten masalah gampil nggih. Nek boten masalah mboten gampil anggar dibombong. Gampil anggar dibombong. Nek boten bombong atine. Nah itu, misalkan kita yakin kepada Allah dengan modal senyuman saja, mengharapkan ridho Allah, mendapatkan wasilah surganya Allah. Tapi dengan satu catatan, setiap kita ketemu saudara kita, keluar rumah, ketemu tangga-tangganya, keluarga-keluarganya, jangan sampai untuk tidak senyum. Pokoknya sebelum keluar rumah pastikan mood kita baik. Pastikan bisa senyum kepada orang lain. Kayaknya senyum sepele banget, tetapi jangan salahkan, dengan senyum bisa menambah kebahagiaan orang, bisa menularkan kebahagiaan kepada orang lain. Ada orang lagi hatinya gak bombong, tiba-tiba kita datang ketemu senyum-senyum, yang tadinya gak bombong bisa jadi bombong. Nah begitu sebaliknya, ada orang lain lagi bodoh, orang lumrah, lagi senang dapat rezeki banyak, tiba-tiba lihat kita lagi perangat, genter-genter tambah senang, kok cik-cik melu perangat. Senyuman itu nular, meremut juga nular. Jadi bapak ibu-ibu misalnya yang gampang senyum, yakini setiap keluar rumah ketemu saudara-saudara untuk tetap senyum. Maka cari potensi amalan-amalan apa yang ringan saja, tapi kita yakin bisa istiqomah sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat berubah. Para sahabat juga macam-macam. Ada sahabat yang kayanya orang umum, kemudian ada sahabat yang pintarnya orang umum, ada sahabat yang kuatnya orang umum.
semuanya itu diambil potensinya untuk mengharap ridho dari Allah. Contohnya, ada sahabat yang kayanya boten ketulung, namanya Abdurrahman bin Auf. Sinten Bapak Ibu? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Niku sahabat yang paling kaya. Kalau bahasa sekarang yang crazy rich. Apa bahasanya? Crazy rich. Apa crazy rich? Crazy niku artinya gemblung. Oke, crazy rich itu bahasa Inggris. Crazy artinya gemblung, rich artinya sugih. Berarti crazy rich? Oh, gemblung sih. Crazy rich itu gampangannya begini Bapak Ibu. Saking sugihnya buatan ketulung, buatan saged keetung. Kalau mau beli barang itu nggak usah mikir harganya, tinggal ambil. Bahkan dalam satu literasi kami pernah baca kekayaan sahabat Abdurrahman bin Auf itu 75.000. Gak ada Bapak Ibu uang 75.000? Gak ada. Tapi bukan 75.000 rupiah, 75.000 triliun. Konversi sekarang. Kita Bapak Ibu 75.000 apa? Triliun, bukan miliar, bukan juta, bukan miliar, tapi triliun. Oh, kotak bayangan gitu kayaknya apa gitu. 75.000 triliun itu kekayaan daripada sahabat Abdurrahman bin Auf. Tapi saking kayanya bukan menjadikan Abdurrahman bin Auf pelit. Justru dengan kekayaan beliau menginfakkan, mensedekahkan hampir seluruh harta kekayaannya untuk perjuangan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ketika di dalam perang Tabuk, itu sahabat Abdurrahman bin Auf infak 400 kuda dan 100 unta. 400 kuda itu satu kudanya kisaran 15-30 juta. Kalikan 400. Kemudian satu untanya ya sekitaran hampir sama, ya sekitaran harga sapi turun sedikit atau ada yang lebih mahal tergantung dari kualitasnya. Itu baru satu kejadian. Belum lagi sahabat Abdurrahman bin Auf pernah satu ketika datang ke Madinah, memang sengaja nyiapkan kuda berjumlah 700 untuk 100 orang. 700 untuk 100. Nah, di dalam satu peperangan, di dalam perang Uhud juga yang perang di Sakuni. Sakuni pinten? 480 juta satu orangnya. Satu orang pinten Bapak Ibu? 480. Itu crazy rich itu. Abdurrahman bin Auf boten emang-emang. Allah berikan kelebihan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf kekayaan yang luar biasa. Tetapi dengan kekayaan itu Abdurrahman bin Auf tidak jadi sombong, tidak jadi pelit. Justru semakin dermawan, semakin gampang untuk memberi yang semata-mata tujuannya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sahabat yang lain tidak sekaya Abdurrahman bin Auf, tetapi punya jabatan. Siapa beliau? Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada sahabat Ali. Semuanya punya kekuasaan, punya jabatan. Dengan jabatan-jabatan itu mereka membuatkan program-program yang baik, adilnya luar biasa kepada rakyatnya. Bahkan diceritakan kisah yang viral sahabat Umar bin Khattab dalam kepemimpinannya ketika menjadi khalifah. Ya, khalifah itu ketika zamannya ya presiden lah, ketika jadi presiden, suatu ketika ikut belusukan melihat ada seorang ibu-ibu yang lagi masak. Ini kan kisahnya viral banget ya. Lagi masak, dilihatnya di kualinya ternyata masak batu ya. Ada air, masaknya batu. Sedangkan anaknya di rumahnya, yang rumahnya tenda itu, lagi nangis-nangis menjerit. Nah kemudian sahabat Umar bin Khattab mendatangi, wahai ibu, apa yang sedang kau masak? Aku sedang masak batu. Dan kenapa kau masak batu? Beliau mengeluh, katanya pemimpinnya gak adil, pemimpinnya gak bisa menyejahterakan rakyatnya. Buktinya saya gak mendapatkan apa-apa yang bisa untuk dimakan. Anak saya dari pagi nangis minta makan, saya pura-pura masak. Ya padahal masak batu sampai kapanpun gak akan mateng. Nah Umar bin Khattab khalifah
pemimpin presiden mendengar itu langsung sedih, langsung merasa bersalah luar biasa, langsung kembali mengambil perbekalan dan hampir perbekalannya beliau dibawa semuanya dikasihkan kepada ibu tadi. Padahal ibu tadi belum tahu kalau yang di depannya adalah adil, jujur. Kemudian ada sahabat yang lain, tidak diberikan kelebihan harta, tidak diberikan kelebihan untuk memimpin, tetapi dia jago untuk berperang. Siapa dia? Khalid bin Walid. Luar biasa, sebelum masuk Islam Khalid bin Walid sangat membenci Islam. Bahkan punya cita-cita memenggal kepala Rasulullah SAW. Tetapi ketika masuk Islam menjadi tameng utamanya Nabi, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kepintarannya, kecerdasannya, kegagahannya dalam berperang. Ada sahabat lain yang tidak diberikan harta, tidak diberikan jabatan, tidak diberikan kemampuan, kecerdasan untuk ikut berperang, tapi punya tenaga, punya fisik. Maka dengan fisiknya, dengan tenaganya dia dedikasikan untuk berdakwah melalui suaranya. Siapa dia? Sahabat Bilal bin Rabah, seorang marbot masjid yang setiap harinya di masjid, yang setiap hari tugasnya mengumandangkan azan. Bilal bin Rabah cerdas, melihat Bilal bin Rabah tidak sekaya Abdurrahman bin Auf, maka tidak mungkin berdakwah dan melalui itu, tidak mungkin mengharap berdakwah melalui itu. Kemudian melihat ada daripada sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar dan lain sebagainya punya kekuasaan, sedangkan Bilal bin Rabah belum terkaya. Kemahiran untuk berperang juga sama, nggak bisa. Akhirnya Bilal bin Rabah punya suara yang cukup, punya fisik yang kuat untuk memakmurkan masjid. Akhirnya mendedikasikan seluruh hidupnya untuk adzan. Dengan adzan saja Rasulullah SAW sudah memuji Bilal. Wahai Bilal, aku mendengar sendalmu sudah berkeliaran di dalam surga. Apa maksudnya? Ketika Bilal bin Rabah adzan menjadi marbot masjid, sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bilal bin Rabah mendedikasikan selama hidupnya untuk adzan. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernah satu ketika Bilal bin Rabah mogok adzan. Apa Bapak Ibu? Mogok adzan. Mogok adzan bukan karena nggak dibayar. Mogok jadi marbot masjid bukan karena nggak dikasih upah, bukan. Bilal bin Rabah pernah mogok untuk tidak adzan itu, untuk berhenti adzan ketika Nabi SAW wafat. Jadi Bilal bin Rabah itu sedihnya luar biasa ditinggal Nabi. Saking sedihnya nggak kuat untuk adzan. Kenapa? Karena yang menyuruh Bilal adzan adalah Nabi. Kemudian ketika Bilal adzan dipuji Nabi. Ketika Bilal adzan, Nabi senangnya luar biasa. Sehingga ketika Bilal bin Rabah tahu Nabi SAW sudah tidak ada lagi, maka beliau bersedih. Nggak ada yang bisa diharapkan, frustasi dan istiqomah. Kemudian para sahabat membujuk, nggak pernah berhenti. Tetapi satu ketika Bilal bin Rabah mendapatkan satu nasihat yang luar biasa. Apa nasihatnya? Wahai Bilal, Nabi SAW bukanlah Allah yang maha hidup, tetapi Rasul adalah utusan Allah yang boleh jadi kapanpun dan dimanapun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita, wahai Bilal. Yang bisa kita lakukan adalah berupaya menjalankan amalan-amalan dan amalan yang Rasulullah berikan kepada kita. Sehingga mendengarkan nasihat itu, Bilal bin Rabah seketika semangat kembali dan adzan kembali. Ketika adzan di Mekah, seluruh penduduk Mekah keluar bahagia menyambut Bilal bin Rabah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin kami sampaikan dari cerita para sahabat tadi, maka ambillah satu kelebihan yang ada pada diri kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala titipkan harta pada kita, maka jadikan harta itu untuk infak, untuk beramal, sehingga amal itu bisa istiqomah. Sekalipun hanya setiap harinya 1000, atau mungkin setiap ada kajian-kajian kita datang dan bawa uang seberapapun, walaupun hanya 1000, 2000, 3000, 5000,
masukan yang dengan itu mengharapkan ridho Allah dan mudah-mudahan menjadi wasilah dimasukkan ke dalam surga. Bapak Ibu, kalau wonten gambaran apa dari kira-kira amalan apa yang akan Bapak Ibu semuanya pegang? Sudah? Kalau sudah, silakan mulai dipraktekkan. Kalau belum, silakan nanti dipikirkan dan langsung diamalkan. Begitu juga kepada putra-putri yang diajak. Kira-kira putra-putrinya punya amalan apa yang bisa diistimewakan. Maka mudah-mudahan dengan itu menjadi wasilah kebaikan bagi kita semuanya. Itu yang pertama, istiqomah menjalankan kebaikan. Dan yang kedua, istiqomah meninggalkan kemungkaran. Lah ini biasanya sing angel. Ya sing paling angel biasanya sing kagak sedikit. Salat 5 waktu masih gampang insyaallah. Kemudian puasa Ramadan insyaallah masih puasa. Kemudian untuk sholat malam insyaallah masih sholat malam. Zakat insyaallah. Tetapi mohon maaf, meninggalkan yang dilarang Allah. Contohnya, kita diminta oleh Rasulullah untuk jangan gampang marah. Kita meninggalkan marah gampang apa betul? Ada betul luar biasa. Kita sholat menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah, istiqomah bisa gampang. Tapi untuk tidak marah tidak semudah itu. Contoh sederhana lagi. Nah, sekarang kan saudara kita yang ada di Palestina masih dijajah, masih dibantai. Maka dalam hal ini ada satu hal yang memang perlu kita lakukan, yang penting untuk kita lakukan dan penting untuk kita tinggalkan. Apa itu? Meninggalkan semua produk-produk yang memang berafiliasi dengan Zionis Israel. Contohnya, produk apa yang berafiliasi dengan Zionis Israel? Seperti halnya KFC. Ngertos KFC Bapak Ibu ya? Yang ayam KFC nih Bu. Yang KFC temenan, bukan KFC yang pinggir-pinggir jalan, bukan. KFC yang ada di Karangsentul, contohnya di Purbalingga kan ada Karangsentul KFC. Nah itu kan ternyata dana-dananya, penghasilannya itu diberikan kepada Israel, ya, terafiliasi dengan Israel. Kemudian ada lagi McDonald atau McD bahasa gaulnya McD. Ya. Kemudian ada lagi Pizza Hut. Ya, Pizza Hut juga sama, Pizza Hut. Mereknya Pizza Hut. Ya. Kalau pizza yang lain kayaknya nggak apa-apa, apalagi pizza lokal nih buat teman-teman. Kalau Pizza Hut itu boykot juga. Ya, boykot. Bahkan kalau di Pizza Hut kemarin saya dengar infonya terakhir diskon 70%. Ya, diskon 70%, yang tadinya harganya mahal jadi murah. Tapi ampun atas tergiur dengan harga yang murah. Contoh lagi ada kopi Starbucks. Kertas Bapak Ibu kopi Starbucks. Nescafe kertas. Nah, Nescafe itu tinggalkan. Boykot juga Nescafe. Kemudian nonton malih Coca-Cola, Sprite, Fanta, Aqua. Sinten sing masih konsumsi Aqua? Nah, maksudnya malah jelas. Ganti Pak ya. Nonton Aqua lah, gantos. Aqua juga ternyata berafiliasi dengan Zionis. Jadi kalau kita membeli Aqua, sama saja kita nyumbang untuk Israel. Kita turun nyumbang ke Israel. Makanya tinggalkan. Kemudian ibu-ibu ada misalnya Pepsodent. Ada Pepsodent tenggelior, kantos. Maksudnya Pepsodent ganti yang lain, Pak. Ganti yang lain. Kemudian wonten malih Mama Lemon, Sunlight, Maksudnya kantos, Mama Lemon. Monto wonten sing ada monto. Wonten sing wonten nggih digantos. Minuman bukan hanya Aqua, mohon maaf. Banyak minuman yang memang berafiliasi. Salah satunya Aqua, kemudian Fit, kemudian Cleo,
kemudian Ades, kemudian Pure Life, kemudian terakhir air mineral. Fanta ya sambil mawon Pak. Fanta seperti Coca-Cola itu sejenis Pepsi, itu gitu ya. Tidak boleh. Dan terus minumannya apa? Ya minumannya cari yang lain. Kalau lokal ya ada Linggamu itu lebih sehat. Kemudian ada Yura, kemudian ada Rokomalin, Beraling ada. Maka mau ke atas yang lain. Lokalan sekitaran saja juga insya Allah tidak masalah. Kantos gitu. Kita sakit nopo boten ninggalatan iku sedaya. Kabil nopo boten? Abot. Abot Bapak Ibu. Nopo paling kita yang sudah biasa sampoan pakai clean, sampoan pakai Pepsodent, sampoan yang sudah pakai hand solder, kemudian Dove, Pantene. Mau cocok ini ku ninggalatan iku dia. Tapi dia aman kan? Kalau betul-betul atas insya Allah banyak alternatifnya. Apa contohnya? Zinc, sabar, formalin, zinc, emerald, yang hijab-hijab itu, murah-murah. Biasanya murah-murah, murah-murah. Kemudian produk-produk Unilever, jajanan juga sama. Nah di Purbalingga ada Ricis Factory ayam. Itu satu produk dengan ricis nabati. Ya ternyata memang itu tidak boleh juga ditinggalkan. Kalau yang sudah pernah alhamdulillah, tapi ampun di Baleni cekap awal. Yang belum bisa meninggalkan ya awal-awal, tidak harus langsung hari ini gitu. Kenapa? Karena MUI sudah mengeluarkan fatwa dari tahun 2023 bahwa hukumnya kita untuk boikot termasuk dari hukum yang wajib katanya. Fatwa MUI wajib boikot. Kemudian kalau kita mengkonsumsi barang-barang yang berafiliasi dengan Israel, berarti tandanya kita sudah melakukan kesalahan. Ya kalau belum tahu insya Allah dimaafkan. Kalau sudah tahu nanti jangan dilakukan, jangan dibaleni lagi lah insya Allah. Siap nomor boten boikot? Nah, ngapunten. Kalau kita lagi aksi boikot, biasanya wonten mawon sing boten seneng, betul apa betul? Wonten mawon sing ya macam-macam lah menguatkan nopo sekali kita. Contohnya kemarin saya lihat ada di sosial media, ibu-ibu lagi semangat banget boikot. Caranya nopo ada gambar-gambar, misalnya ada KFC, ada nopo disobek begitu ya, di upload sosial media. Kita lihat komennya sampai 5 ribuan. Mayoritas yang komen itu membenci semuanya. Wah, mau sok-sokan temen nomor BT sing nganggoni satlet. Lah sok-sokan boikot tuwuhe gratisan ya belum. Nah, maka gampang sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Ya kalau kita ditanya lah mau apa sih boikot, orang penting kok. Ya, maka sampaikan saja boikot itu penting, saking pentingnya kita peduli dengan saudara kita yang ada di Palestina. Lah yang luas ngomong di boikot orang duwe gawean, kok pada nganggur kok priwe apa belum nanggung. Lah, saudara kita yang di Palestina meninggal, siapa yang mau nanggung? Siapa yang mau nanggung? Setiap hari dibantai loh. Setiap hari didolimi loh. Kalau kita membeli 1 rupiah saja kan berarti sama halnya kita harus nyumbang rudal, nyumbang peluru, nyumbang senjata yang digunakan untuk membantai saudara kita sendiri di Palestina. Kita Tegal nama buatan, Tegal nama buatan. Maka dari itu, mari sama-sama mulai dengan hari ini tinggalkan produk-produk yang berafiliasi dengan Zionis, alon-alon betul sambil latihan. Itu berat memang. Makanya istiqomah meninggalkan kemungkaran itu berat. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah dalam beramal? Maka paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menghadiri majelis ilmu. Apa manfaatnya menghadiri majelis ilmu? Allah katakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf, zikir itu bukan hanya sekedar
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Itu betul zikir. Tapi ada zikir yang mencakup makna luas. Apa cakupan makna zikir itu? Makna zikir yang luas artinya adalah segala aktivitas kebaikan kita yang dengan aktivitas itu semakin kita ingat Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Bapak Ibu majelis taklim, majelis ilmu boleh juga dikatakan dengan majelis zikir. Karena dengan kita datang ke majelis ilmu, semakin kita ingat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Begitu juga dalam pekerjaan-pekerjaan kita, profesi kita satu dengan yang lain boleh berbeda, tapi tujuan kita sama. Kalau dengan kegiatan kita, pekerjaan kita, sekalipun pekerjaannya mungkin di sawah sebagai petani begitu, tetapi kalau dengan bekerja di sawah semakin ingat Allah, semakin dekat dengan Allah, maka itu termasuk daripada pekerjaan yang disebut dengan zikir. Petani misalnya sambil nanam, sambil macul, sambil berkebun, kemudian sambil tandur, sambil panen, zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian ketika dengan adzan Allahu Akbar, berhenti mengajak yang lain ayo sholat. Dan itu kan berarti semakin ingat Allah. Kalau semakin ingat Allah dengan pekerjaan kita, maka boleh jadi itu termasuk bagian daripada zikir. Sholat kita Allah katakan wa aqimis sholat dan zikri, tunaikanlah sholat sebagai bentuk zikir kepadaku. Kenapa sholat disebut dengan zikir? Karena dengan kita sholat pasti ingat dengan Allah. Dan mungkin ada orang sholat dan ingat Allah itu tidak mungkin. Mendengarkan azan, kemudian berwudu datang ke masjid sholat, itu menandakan kan ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka datangnya kita menghadiri majelis taklim termasuk bagian daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kalau kita ingat Allah? Hati menjadi tenang. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, mungkin di rumah panjenengan punya masalah, yang masalahnya pasti berbeda-beda. Tapi kemudian keluar rumah datang ke masjid ini tiba-tiba seketika masalahnya hilang. Buatan kayak hutan, hatinya adem, tentrem, tenang. Ya sekalipun mohon maaf pulang ke rumah masalahnya tetap ada gitu. Tapi minimal ketika datang ke majelis taklim hatinya tenang, sehingga nanti pulang ke rumah menyelesaikan permasalahannya juga dengan hati yang tenang. Berbeda Bapak Ibu punya masalah yang diselesaikan dengan hati tenang, dan ada masalah yang diselesaikan dengan hati yang gerasa gerusu, itu hasilnya berbeda. Misalnya bapak pagi ini punya masalah sama ibu, tapi ibu datang ke majelis taklim, bapak juga datang ke majelis taklim. Boleh jadi nanti pulang ke rumah masalahnya bisa hilang, masalahnya bisa selesai. Kenapa demikian? Karena hatinya sudah tenang. Makanya yang pertama agar kita bisa istiqomah adalah menghadiri majelis ilmu. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqomah adalah mencari circle. Circle itu apa Bapak Ibu? Circle itu kalau sengaja ambil kata circle karena bahasa gaul anak muda sekarang. Bahasa gaulnya anak Gen Z, Gen Alpha itu circle. Ya aku nggak mau circlean sama dia, circle-nya dia ya bad lah. Nggak sebut circle-nya kita. Nah circle itu artinya adalah pertemanan, bestie, kemudian lingkungan, apapun yang mendekatkan kita. Itu disebut dengan circle. Makanya Bapak Ibu, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari teman yang baik, mencari lingkungan yang baik. Kenapa demikian? Karena dengan teman yang baik, lingkungan yang baik akan menjadikan kepribadian kita yang baik. Yang mohon maaf, sekalipun kita orangnya baik, sekalipun kita orangnya soleh, tapi kumpulnya kok sukanya dengan orang-orang yang tidak baik dan soleh. Kita orangnya rajin sholat, tapi kita sering kumpul dengan orang yang tidak pernah sholat. Maka apa yang terjadi? Saya punya cerita, ini kisah yang memang betul-betul terjadi yang saya alami. Saya punya teman di Solo, waktu itu kuliah S1 di Solo. Saya punya teman 4 orang ya. Maksudnya bukan 4 orang saja, tapi saya cerita 4 orang. Ada satu teman saya orangnya alim, alumni pesantren, lulusan pesantren. Dia alimnya ya sholatnya gak pernah ketinggalan, ada pengajian selalu datang. Nah ketemu dengan 3 orang, diajak kontrak bareng, satu rumah gitu ya, tinggal bareng karena satu kampus gitu.
Yang 3 orang ternyata mohon maaf sholatnya masih bolong-bolong, bahkan jarang sholat, nggak pernah ikut ngaji begitu. Sukanya main game online, mabar. Ya, main game Mobile Legends. Pak Jenengan tak ini buat main game di, ya yang main itu putra putrinya biasanya. Main game Mobile Legends. Buat percaya nanti pulang tanya sama putra putrinya, main game online apa buatan? Main game apa? Nek buatan Free Fire, game Mobile Legends itu. Nah 3 teman kami tadi main game Mobile Legends, dan yang satu teman saya itu tidak main game sama sekali karena masih soleh. Ketika dia ajak pertama kali ngontrak, diajak main game, ayo main game, nggak mau. Sampai pada bulan ke-6 ngontrak bareng. Nah ketika diajak ayo main game, ayolah setelah baik jajal kayak apa rasanya Mobile Legends. Pertama dicoba, ya sekedar begitulah gitu. Ketika dengar adzan masih mau sholat. Tapi perhatikan beberapa pekan kemudian, ketika seorang tadi yang alim luar biasa ketemu dengan 3 orang yang jarang sholat, yang sukanya main game online. Nah, diajak main game online, ketika dengar adzan satu orang tadi sudah nggak menghiraukan, masih asik dengan gamenya gitu. Bahkan yang 3 orang temannya tadi main game online-nya biasa-biasa saja. Mungkin main game online dalam 1 hari 10 jam. Tapi satu orang yang tadi, yang alim tadi, 1 hari bisa main game selama 20 jam. Pinter jam apa itu? 20 jam. Berapa temenan nonton juga nonton main game 20 jam. Berarti apa? Buatan sholat, buatan ngaji, buatan sekolah, buatan belajar. Itu yang terjadi pada teman saya 20 jam. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, dengan game online itu kiriman uang yang dikirim orang tuanya digunakan untuk top up diamond, top up game Mobile Legends. Berapa jumlahnya? Awalnya coba-coba yang 100.000, lama-lama 300.000. Ada skin baru beli lagi, ada skin baru beli lagi. Bahkan kalau di total 1 bulan bisa 1,5 juta habis untuk main game saja. Dan kuliahnya keteteran, dan kuliah diajaklah bolos bayaran, titip absen bayarin apa titip kancane. Sedangkan di dalam rumah masih asik main game. Itu bahaya betul, itu yang fakta terjadi itu begitu. Kalau kita tidak pinter pilih-pilih teman, kalau kita tidak pinter pilih-pilih lingkungan, maka akan kita ke bawah oleh lingkungan tersebut. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita, kalau kita mau bangun rumah, kalau kita mau beli rumah, perhatikan sekelilingnya siapa. Kalau sekeliling rumah kita itu orang-orang baik, tinggal di situ alhamdulillah. Bayangkan kalau kita beli rumah, kita bikin rumah, ternyata sekeliling kita tukang rampok semuanya gimana? Maling semuanya gimana? Kalau kita nggak ikut maling, paling tidak rumah kita yang maling. Laras apa buatan? Makanya penting banget. Bukan berarti kita nggak boleh temenan dengan orang-orang seperti itu, boleh. Tapi jangan sampai kita jadikan sebagai teman baik. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 27-29 diingatkan Bapak Ibu, nanti di yaumul qiyamah ada orang yang saking menyesalnya menggigit jarinya. Digigit jarinya sampai putus, kemudian sudah putus ditempel lagi, digigit lagi dan seterusnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka salah dalam memilih teman, mereka salah dalam memilih lingkungan. Mereka sudah memilih teman yang tidak pernah mengajak untuk sholat, tidak pernah memutakan untuk ngaji, tidak pernah memutakan untuk puasa. Malah justru setiap ketemu diajak foya-foya, diajak judi, diajak mabuk, sehingga lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Syafi'i mengatakan begini, keren sekali Bapak Ibu perkataan beliau. Aku lebih senang nongkrong-nongkrong sama orang-orang yang baik. Aku lebih senang kumpul-kumpul sama orang-orang yang soleh, sekalipun aku belum soleh. Kenapa? Karena dengan kesolehan, karena dengan kita kumpul dengan orang-orang yang soleh, kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari orang soleh. Gampangannya begini, jamaah pengajian di desa Palumutan setiap ahad pagi semuanya masuk surga kecuali 1 orang ketinggalan. Contoh sederhananya, gampangnya misalnya ada Bu Siti ketinggalan masuk surga, gak masuk surga, akhirnya masuk neraka.
Tapi karena ibu-ibu jamaah pengajian Ahad Pagi senang kali Bu Siti, selalu ngaji bareng Bu Siti, ketika di surganya Allah laporan sama Allah, ya Allah, saya bahagia engkau masukkan ke dalam surga, tapi kebahagiaan saya belum lengkap. Kenapa? Karena ada satu jamaah yang ketinggalan. Siapa itu? Bu Siti namanya. Coba cari lagi di surga, ada nggak? Nggak ada, wahai Rasulullah. Nggak ada, ya Allah. Kemudian diminta oleh Allah, silakan cari di neraka, panggil lalu masukkan ke dalam surga. Nah, akhirnya karena hanya dengan kumpul-kumpul dengan orang-orang soleh bisa dimasukkan ke dalam surga. Senang apa badan? Penat apa badan? Alhamdulillah, kita bersyukur kalau kita memang berada dalam lingkungan yang baik. Boleh tidak kita memutus pertemanan? Boleh tidak kita memutus lingkungan? Selama itu tidak bermanfaat bagi kita kan. Misalnya kita punya grup arisan, tapi grup arisan itu tidak pernah mengingatkan kita dalam kebaikan. Malah arisannya ketika itu ngajarnya piknik terus. Arisannya itu misalnya di waktu-waktu sholat, dan ketika waktu sholat dan sholat. Boleh tidak ditinggalkan? Boleh ditinggalkan. Pokoknya perkumpulan apapun selama tidak memberikan manfaat bagi kita di dunia dan akhirat, tinggalkan. Boleh sekali. Maka bagaimana caranya kita istiqomah sedangkan kita berada di lingkungan yang tidak mendukung kita untuk istiqomah. Yang ketiga, menyibukkan diri dengan ketaatan. Pilihannya dua, Bapak Ibu. Kalau kita tidak sibuk dengan ketaatan, pasti jatuh dalam kemaksiatan. Kita tidak usah menjelaskan yang ketiga, yang keempat saja. Yang keempat, memahami tujuan hidup di dunia. Bapak Ibu, kami mengingatkan bahwa tujuan kita hidup di dunia, pulau panjenengan sami, laki-laki perempuan itu sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah hanya dengan satu tujuan, beribadah kepada Allah, hanya menyembah Allah sampai diwafatkan oleh Allah. Kita gambil apa badan? Gambil ya? Insya Allah. Fokus tujuan kita itu. Maka kalau kita sudah fokus dengan tujuan itu, orang lain mau menjelekan kita, orang lain mau memfitnah kita, orang lain mau ngomong apa tentang kita, kita nggak peduli. Karena kita sudah tahu tujuan kita apa. Hidup kita di dunia gak lama. 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun itu maksimal biasanya 100 tahun. Tidak ada yang sampai 200 tahun kalau umatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi bayangkan Bapak Ibu, kita nunggu persidangannya Allah, kita dikumpulkan di padang mahsyar, nunggu perjalanan selanjutnya itu selama 50.000 tahun. Kita 50.000 tahun. Padahal kalau kita mau urutkan perjalanan kita sampai dengan masuk surga itu lama sekali. Ada yang namanya alam ruh, ada namanya alam janin, ada namanya alam dunia yang kita tempati sekarang. Nanti ada namanya alam kubur. Kemudian nanti ada namanya alam mahsyar, kita dikumpulkan setelah dibangkitkan dari kubur. Kemudian setelah itu ada namanya hisab, penghitungan kita. Setelah dikumpulkan satu persatu dihitung amalnya, kebaikannya dan keburukannya dihitung. Setelah yaumul hisab ada namanya yaumul mizan, hari pertimbangan. Sudah dihitung amalan kita, ditimbang baik dan buruknya. Setelah itu nanti ada al-haud, telaga. Boleh nggak kita diizinkan oleh Rasul minum telaganya atau tidak? Kalau umatnya pasti diizinkan, kalau bukan umatnya tidak diizinkan. Kemudian setelah itu nanti ada satu tahapan sebelum terakhir, yaitu melewati sirat, jembatan. Apakah kita selamat melewati sirat ataukah tidak? Kalau selamat pasti tujuannya surga. Tapi kalau jatuh kepleset dan tidak sampai tujuan, otomatis masuknya ke neraka. Berarti perjalanan kita masih berapa tahap lagi Bapak Ibu? Banyak tahap. Panjang sekali. Masih banyak urusan kita. Sehingga kapan kita menyiapkan perbekalan itu? Ya ketika kita di dunia. Ketika kita sudah meninggal gak bisa lagi cari sambung. Sehingga fokus tujuan kita hanya beribadah kepada Allah. Sehingga orang lain mau ngomong apa bodoh amat. Kadang kan yang bikin kita pusing, bikin kita stres karena terlalu banyak memikirkan orang. Dijelekan orang lain kita langsung kepikiran, diejek orang lain, difitnah orang lain langsung kepikiran. Bahkan saking dipikirnya bisa sampai sakit, sampai stres. Leres nggak leres?
makanya Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, saya punya sedikit cerita. Itu ada Ustadz almarhum Muhammad Nasr. Ya, saya kira semakin dikenal orang semakin banyak yang senang. Ternyata statement saya salah. Semakin banyak dikenal orang, justru semakin banyak orang yang tidak senang sama kita. Saking gak senangnya orang itu gak bisa nahan, akhirnya kirim surat ke rumah. Tapi kirim suratnya gak berani kasih nama. Ya, surat kaleng lah begitulah. Yang isinya ya kurang lebihnya mengingatkan bahwa beliau itu tidak cocok untuk berada di lingkungan Gembong, untuk pergi saja dari Gembong, tidak cocok lah. Dan bahkan ada di beberapa tempat yang sama begitu menyampaikan. Ya sekalipun tidak langsung di depannya, tapi di belakang. Wah, kalau masuk gini, banyak sekali. Nah, kita keluarganya itu jengkel. Wah, ceritanya kakek temen orang senang gitu. Nah, terutama umi saya menyampaikan jadi kok ada teman sih benar senang kali jenengan. Tapi jawabannya beliau gampang banget. Lah, dibikin temen, dibenci wong bingung, dibenci Allah dan gue. Itu jawaban beliau. Oh iya, benar juga. Dewek ngurusi wong sing ora seneng karo dewek malah puyeng dewek, mumet dewek, stres dewek. Tapi nek dewek wadona, mengkoni kesal dewek gitu ya. Nanti berarti sendiri orang yang menjelekkan kita. Kalau sampai kapanpun pasti ada orang yang gak senang dengan kita. Pasti ada saja sampai kapanpun ada orang yang senang dengan kita. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita tidak perlu menjelaskan kebaikan kita kepada orang yang kita senangi. Karena orang yang senang dengan kita tidak butuh itu. Dan kita juga tidak perlu menjelaskan kebaikan kita, aku senang infak, aku senang sholat kepada orang yang tidak senang dengan kita. Karena orang yang senang dengan nggak senang dengan kita pasti akan mencari celah, kayak logo dan segala macam, gak akan percaya. Kalau kita sudah paham tujuan kita, insya Allah kita akan bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu adalah dengan kita membaca doa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Atau doa lagi satu di ayat ke-8 surah Al-Imran, nanti bisa dibuka, bisa dibaca dan bisa dihafalkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk PR kita semuanya, jangan lupa yang pertama mencari amalan-amalan yang berpotensi untuk kita bisa istiqomah di dalamnya. Amalannya ringan-ringan saja. Kemudian yang kedua, PR untuk kita adalah boykot. Ya, kita jauhi produk-produk yang terafiliasi dengan Islam. Mengatakan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan mungkin? Cukup? Sudah senang apa dari? Sudah bahagia apa belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hasibni hisaban yasira. Amin. Itu meminta kepada Allah agar hisabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Allahumma hasibni hisaban yasira. Boleh. Doa apa saja boleh. Pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Jawa boleh. Ya Allah, tolong panjangkan Allah istiqomahan dalam beramal, itu boleh. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir orang pelampung gitu ya. Mohon izin, biasanya ya, kalau di akhir sesi kan kita ada intermezzo ya, supaya menenangkan
tangan kita sebelah kanan pindahkan ke pundak sebelah kanan kita. Kecetian dong. Nah, yang jauh apa jauh? Belakang ini kita ulang. Sudah. Cukup. Ya, sekarang latihan yang sudah ini. Kita angkat tangan kiri kita bayangkan pelan-pelan. Kita tampaknya kemana? Ya, sudah. Kita pindahkan tangan kita ke sebelah kiri kita. Nanti ya. Kalau pakai tangan satu boleh, tangan dua boleh. Yang mau boleh tangan saya boleh. Nah, di sini nanti mau bergantung sendiri. Seperti biasa terakhir kita berdoa, sambil dipupuk rumah kita, ya. Boleh dipupuk, boleh dipeluk, nggak apa-apa. Kayaknya dipeluk aja deh. Ya, ayo kita boleh. Sambil dipeluk, sambil dipupuk, ya. Ikuti perkataan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bersaksi kepada Allah bahwa hari ini aku bersyukur. Aku bahagia berada di masjid ini dengan saudara-saudaraku ini. Wahai saudaraku, wahai keluargaku, wahai bestiku, aku senang punya sahabat sepertimu. Aku senang punya keluarga, punya besti seperti dirimu, secantik dirimu, sesolehah dirimu. Aku berharap engkau tidak kapok bersahabat, berteman dengan diriku. Aku berdoa semoga engkau bahagia, engkau dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, engkau menjadi orang yang sukses. Kalau sudah sukses, jangan lupa pinjam dulu 100. Oke, lagi kita belajar Allah, begitu kita sampaikan. Alhamdulillah pada hari ini semua bisa tersentuh.